Di sini saya akan menjelaskan cara mencari hasil pengukuran instrumen penelitian dengan judul Pengaruh Rekrutmen dan Seleksi Terhadap Kinerja Karyawan pada PTX. Kemudian, untuk pengukuran instrumen penelitiannya terdapat 4, yaitu 1. Uji validitas, 2. Uji reliabilitas, yang ketiga uji T, dan yang keempat itu ada uji F. Di sini, saya sudah menginput semua datanya, yang dimana terdiri dari var 1 sampai var 19, dan kita bisa ubah nama var 1 sampai var 19 dengan mengklik variabel view, kemudian kita klik name var 1, kita ubah menjadi x1.1, x1.2, x1.3, x1.4, x1.5. Untuk variabel x1-nya saya memiliki pertanyaan sebanyak 5 item. Dilanjut ke var 6 kita ubah menjadi x2.1, x2.2, x2.3, x2.4, x2.5. Dan untuk variabel x2-nya saya juga memiliki pertanyaan sebanyak 5 item. Dilanjut ke var 11 kita ubah menjadi y1.1, y1.2, y1.3, y1.4, y1.5. Untuk variabel y, saya juga memiliki pertanyaan sebanyak 5 item. Selanjutnya, untuk var 16 kita ubah menjadi total x1, var 17 total x2, dan var 18 total y, dan terakhir var 19 kita ubah menjadi total skor. Kemudian, untuk desimalnya kita ubah menjadi 0 semuanya. Lalu, setelah desimalnya sudah diubah semua, kita klik ke data view, kemudian kita klik ke bagian analyze, kita klik correlate, lalu kita klik ke bivariate. Untuk memindahkan semua variabelnya, kita bisa menggunakan cara CTRL-A, kemudian klik panahnya, dan di sini terdapat correlation coefficient-nya kita centang di bagian persen, dan untuk test of signification-nya kita bisa centang atau klik di detail, lalu kita klik OK. Di sini terdapat hasil tabelnya yang dimana ada variabel x1.1, x1.2, x1.3 sampai juga dengan y1.5, yang dimana semua item dari x1 sampai y merupakan pertanyaan yang saya sudah sebar dalam bentuk kuesioner. Dan kita menuju ke kolom akhir atau total score, yang dimana kita bisa mengidentifikasi valid atau tidaknya dengan perbandingan nilai R hitung dengan R tabel, yang dimana jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel dinyatakan valid, jika R hitung lebih kecil dari R tabel maka dikatakan tidak valid. Nah, selanjutnya, kita di sini bisa melihat R tabelnya dengan cara N dikurangi 2 atau jumlah responden dikurangi 2. Maka, jumlah responden saya di sini memiliki 32 responden, dikurangi 2 menjadi 30, dan saya memakai tingkat signifikasi untuk uji dua arahnya sebesar 5%, yang dimana atau 0,05. Maka dapat kita tarik garis dan mendapat R tabelnya itu sebesar 0,3494. Nah, dapat dikatakan bahwa untuk variabel x1.1 dikatakan valid karena memiliki R hitung lebih besar daripada L tabel, yaitu 0,756 lebih besar dibanding dengan 0,3494. Ini saya akan mencari cara uji reliabilitas dengan klik analyze, kemudian kita klik bagian scale, lalu kita klik bagian reliability analyze,
Dan untuk memindahkan semua variabelnya, kita bisa menggunakan CTRL-A, lalu kita klik bagian panah items. Di sini terdapat modelnya, kita pilih alpha, lalu kita klik OK. Dan di sini terlihat ada tabel reliability statistiknya. Nah, untuk dasar keputusan uji reliabilitas dapat dilihat dari Converge alfanya, yang dimana jika Converge alpha itu lebih besar dari 0,6, artinya dapat dikategorikan reliable. Nah, di sini untuk Converge alpha yang kita dapatkan adalah 0,877. Artinya 0,877 lebih besar dari 0,6. Berarti semua item dari variabel ini dapat dikategorikan reliable. Selanjutnya, untuk uji yang ketiga adalah uji T, yang dimana uji T digunakan untuk menguji secara parsial atau sendiri-sendiri secara signifikan hubungan antara variabel independen atau variabel X dengan variabel dependen atau variabel Y. Selanjutnya kita masuk ke SPSS dan kita klik ke variabel view. Untuk total X1 nya kita beri label recruitment. Kemudian total X2 nya kita beri label seleksi. Dan untuk total Y-nya kita beri label kinerja karyawan. Selanjutnya kita klik kembali data view, kemudian kita klik analyze dan kita klik bagian regression, lalu kita klik bagian linear. Di dalam sini terdapat kolom independen dan kolom dependen. Untuk kolom independen, kita pilih variabel rekrutmen dan juga variabel seleksi. Kemudian di kolom dependen, kita pilih variabel kinerja karyawan. Lalu kita klik OK. Di sini terlihat tabel ANOVA dan juga koefisien. Nah, karena tadi kita mencari uji T, maka kita lihat di tabel koefisiennya. Dasar uji T, dasar keputusannya adalah T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel independen mempunyai kekeratan atau hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen atau variabel Y, yang dimana di sini untuk rekrutmen memiliki T hitung sebesar 2,902 dan seleksi memiliki T hitung 3,048. Dan untuk mencari T tabelnya kita bisa mencari di kolom T, di tabel T, yang dimana kita bisa hitung derajat bebasnya atau degree of freedom-nya dengan cara N dikurang K atau jumlah responden dikurang dengan banyaknya jumlah variabel. Di sini saya memiliki jumlah responden 32 dan jumlah variabelnya 3. Maka 32 dikurangi 3 adalah 29. Dan untuk tingkat signifikansinya saya menggunakan 5% atau 0,50. Dapat kita tarik garis dan bertemu di F tabel yaitu 0,68304. Maka dari hasil tabel T hitung dengan T tabel rekrutmen terhadap kinerja karyawan adalah 2,902 lebih besar dari 0,68304. Artinya ada pengaruh positif atau signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian untuk nilai T hitung seleksi terhadap kinerja karyawan adalah 3,048 lebih besar dari 0,68304. Artinya ada pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan cara mencari uji F atau ANOVA. Yang dimana uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan lalu kita klik analyze, kemudian kita klik bagian regression, kemudian kita klik bagian linear. Di sini terdapat kolom independen dan juga kolom dependen, yang dimana kolom independen berisi variabel rekrutmen dan juga variabel seleksi. Kemudian untuk kolom dependen terdapat variabel kinerja karyawan. Selanjutnya kita klik OK, dan di sini terlihat tabel ANOVA-nya, yang dimana untuk uji F sendiri, dasar keputusannya adalah F hitung lebih besar dari F tabel. Artinya, terdapat pengaruh positif atau signifikan terhadap variabel independen terhadap variabel dependen. Dan untuk cara mencari F tabelnya, di sini terdapat degree of freedom untuk penyebut dan degree of freedom untuk pembilang. Untuk degree of freedom penyebut kita bisa mencari dengan N dikurangi K, dan untuk degree of freedom untuk pembilang kita bisa mencari dengan rumus K dikurangi 1. Untuk degree of freedom penyebut kita kurangi 32 dikurangi 3, yang dimana 32 itu dari jumlah responden dan 3 itu dari jumlah banyaknya variabel. Dan kita menemukan hasilnya 29. Untuk degree of freedom untuk pembilang 3 dikurangi 1 yaitu 2. Dapat kita tarik garis dan kita temukan F tabelnya sebesar 3,33. Maka dapat diketahui di sini terdapat F hitung 36,199 lebih besar dari F tabel 3,33, yang artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel rekrutmen dan seleksi secara simultan terhadap variabel kinerja karyawan.